Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ujang Sunjaya di channel Primavera AP6. Saat ini kita akan bersama-sama belajar bersama-sama mengenai activity type. Nah, pada saat kita menambahkan suatu activity ke dalam suatu WBS pada suatu proyek, biasanya kita akan berdialog secara aktif dengan software Primavera. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul pada saat kita menambah activity pada suatu WBS dari suatu project. Nah, activity type. Choose an activity type for this activity. Pilihlah suatu jenis activity. Jadi, untuk activity ini, ya, kita akan belajar bersama-sama mengenai activity type. Ini activity type. Nah, ini dia activity type. Ada 6 activity type. Ya. Oke. Yang pertama, task defend. Dan yang kedua, resource dependent. Yang ketiga, level of effort. Yang keempat, start milestone. Yang kelima, finish milestone. Dan yang keenam adalah WBS summary. Apa fungsi dari setiap activity type ini? Nah, ini. Ini dari bukunya Paul S. Wood Harris. Ya. Jadi, yang pertama adalah task dependent. Nah, description, this activity types have a duration. Jenis activity ini memiliki durasi. And will only calculate the duration, dan hanya akan menghitung durasi tersebut using the assigned calendar, menggunakan dengan kalender yang ditugaskan kepada activity tersebut, atau secara ringkasnya adalah sesuai dengan activity calendar. Nih, task dependent berarti menggunakan activity calendar atau activity project. Kemudian resource dependent, ini these activity types, jenis activity ini have a duration, memiliki durasi, and will calculate, dan akan dihitung the duration only using the calendar assigned to the activity, dan akan dihitung durasinya hanya menggunakan kalender yang ditugaskan kepada activity tersebut. When no resource, ketika tidak ada resource yang ditugaskan kepada activity tersebut. Jadi, pakai activity calendar atau pakai activity project. Tapi ketika activity itu ditugaskan resource, ya, kepada activity tersebut, this activity acknowledge resource calendar. Activity ini menggunakan resource calendar when resource are assigned, ketika resource ditugaskan kepada activity tersebut. Ini. Jadi resource dependent mengikuti resource calendar. Kemudian level of effort. Ini level of effort, it span from the start, terbentang dari permulaan, or finish atau selesai, of one or more, dari satu atau lebih predecessor activity, to the start or finish, ke permulaan atau ke penyelesaian, of one or more, dari salah satu atau lebih activity successor, which are linked by relationship, yang mana dihubungkan oleh hubungan tersebut. Jadi durasinya mengikuti durasi setiap activity yang dihubungkan.
Jadi jumlah durasinya itu dari jumlah setiap activity yang saling berhubungan. Nah, level of effort, duration is calculated from its relationship. Duration dihitung dari hubungan setiap activity. Kemudian star milestone atau tonggak sejarah permulaan has start date memiliki tanggal mulai and no finish date dan tidak memiliki tanggal selesai and is scheduled at the start dan dijadwalkan pada permulaan of a time period pada periode masa waktu and may not be or assigned resource dan mungkin tidak ditugaskan resource kepada activity tersebut. Have no duration. Star milestone have no duration and maybe not uh, assigned resource. Kemudian finish milestone. A finish milestone, tonggak sejarah yang selesai, has a finish date, memiliki tanggal penyelesaian. No start date, tidak memiliki tanggal permulaan atau tanggal memulai. And is scheduled at the end, dan dijadwalkan pada akhir of a time period, masa waktu, and may not be assigned resource, dan mungkin tidak ditugaskan resource. Changing a milestone, merubah suatu tonggak sejarah from start to finish, dari start milestone, dari permulaan, to finish milestone, menjadi finish milestone, would not affect, tidak akan mempengaruhi schedule, jadwal, when all the tasks are on one calendar, ketika tugas-tugas tadi pada satu kalender. But would move the milestone, tapi akan menggeser atau memindah tonggak sejarah from the start, dari yang tadinya adalah permulaan of a day, suatu hari, to the finish of the previous day, menjadi selesai di waktu sebelumnya. Finish milestone have no duration and also no assigned resource. Kita ambil contoh ini task dependent. Contohnya itu piling. Nah, activity namanya activity piling. Dan kita assign resource, kita tugaskan resource-resource tadi. Nah, ini dia. Helper, rigger, superior, asisten superior, operator, alat berat. Ini gambar-gambarnya. Dan semua resource ini, meskipun mereka kalender resource sendiri-sendiri, akan mengikuti kalender activity ini, piling. Ya, ini nama activity-nya, ini resource-nya. Resource ini ya akan mengikuti kalender activity. Nah, kemudian kalau resource dependent, contohnya foundation, kita activity type-nya kita pilih resource dependent atau ketergantungan terhadap resource. Jadi durasi foundation ini akan dihitung mengikuti kalender resource. Oke, itu. Kemudian level of effort. Ini level of effort. Ya. Jadi level of effort itu sesuai dengan keterangan Paul S. Wood dan keterangan dari Oracle Primavera. Ini dia. It span, terbentang from the start, dari permulaan, or finish, atau selesai, of one or more. Ini dia. Ini contoh manajemen, ini level of effort. Ya, kita buat ini level of effort. Tadi ini piling kita activity tab-nya kita pilih task dependent. Kemudian foundation kita pilih resource dependent. Kemudian ini berikutnya nanti kita kasih contoh bersama-sama. Ya.
partition juga, group juga. Nah ini, jadi kita filing, kita activity tab-nya kita pilih as dependent, kemudian foundation kita pilih resource dependent. Nah, level of effort ini adalah it span from the start, terbentang dari permulaan, or finish, atau di sini sesuai dengan relationship yang akan kita pilih pada untuk level of effort ini. Jadi terbentang ya. Dari piling work, foundation work, steel structure work, partition work, roof, ya. Ini terbentang. Ini level of effort, activity duration, durasi aktivitas, level of effort is dependent, itu tergantung on its predecessor, kepada pekerjaan sebelumnya, predecessor, kerjaan pendahulu, ya. And or dan atau successor activities, successor atau activities penerus. Level of effort activities, ketika activities ini kita pilih activity tab-nya level of effort, cannot have constraint, tidak memiliki penghalang. Constraint ini penghalang, ya. Assigned to them, yang ditugaskan kepada activity tadi. Kemudian level of effort activities tab-nya kita pilih level of effort, are not included, tidak termasuk, when leveling resource, ketika resource itu di leveling. Nah, use level of effort activities, gunakanlah level of activities, activity tadi yang kita pilih, for ongoing tasks, untuk tugas-tugas yang sedang berlangsung. That's depend on other activities, yang tergantung kepada activities yang lain. For example, untuk contoh, you could assign level of effort activities for clerical work. Untuk contoh, kamu dapat menugaskan level of effort activities untuk clerical work, kerjaan clerical, security guard, atau penjaga keamanan, or even some aspect of project management, atau beberapa aspek dari project management, seperti project manager, finance manager, project control, scheduler. Level of activities, level of activities uses it assign calendar, menggunakan kalender yang ditugaskan pada level of effort tersebut, to summarize, untuk merangkum its date. Jadi level of effort ini akan mengikuti tanggal mulai predecessor tadi yang dilingkan dengan beberapa activity, dan finishnya juga akan mengikuti finish successor. Nah ini, jadi startnya mengikuti, ketika dilingkan kepada filing, dia akan mengikuti start filing. Kemudian finishnya ketika dilingkan kepada root, dia akan mengikuti finish pekerjaan root ini. Nah, tergantung kepada relationship tadi daripada activity tadi. Dan start milestone, WBS summary. Nanti kita lihat bagaimana WBS summary ini. Ini adalah activity, ya, untuk merangkum jumlah durasi dengan memperhitungkan start dan finish pada activity, start dan finish activity pada WBS tersebut. Nanti kita lihat contohnya seperti apa.
Ini contoh dari level of effort yang kita bisa tugaskan. Kenapa? Karena ini mungkin tidak berhubungan langsung dengan alat kerja, dengan material kerja. Mereka hanya pengawas atau pengesah atau memverifikasi, inspeksi atau mengontrol. Ini contoh dari level of effort. Oke, kita ke Primavera. Kita buat suatu proyek, file, kemudian new. Ini FS-nya kita pilih sampel aja. Ini ya, sampel. Dan kita pilih next. Nah, project ID-nya activity type. Project name-nya kita pilih activity type. Next. Kita flash tanya tanggal 16 hari ini, 16 Agustus 2020. Next. Kita pilih responsibility manager-nya. Terserah ini kita milih sesuai dengan yang kita buat di di enterprise. Kita pilih all OBS. Nah, ini di all OBS. Pilih responsibility-nya project manager katakan. Oke. Dan next, kemudian kita pilih ini standard rate. Kita pilih external rate aja ya. Oke, finish. Nah, ini ya. Kemudian kita open project tadi yang kita buat. Open. Nah, ini activity type ini ya. Buat. Oke, open. Nah, ini telah buka. Kemudian kita buat apa? Sini kita buka enterprise project. Ini buat ini activity type. Kemudian kalendernya kita pilih ke 5 kali 8. 5 hari, 8 jam kerja. Perharinya 8 jam kerja. Kita bisa pilih ini ya 7 hari kerja. Kita pilih ini aja. 7 day week. Oke. Nah, kita tugaskan kalender ini. Dan kita buat WBS project WBS. Klik add ini tanda plus. Nah, ini kita buat yang pertama itu milestone. WBS-nya namanya milestone. Dan kita tambah lagi WBS kedua itu construction. Dan yang ketiga kita buat payment. Dan yang keempat kita buat closing. Atau project close. Project complete aja.
Kalau kita membuat WBS, kita balik ke activity. Ini tadi WBS yang telah kita buat. Dan di milestone kita tambahkan di sini. Ini manajemen. Next, ini dari WBS milestone ya. Kita pilih WBS milestone. Dan next, nah ini kita pilih level of effort. Oke. Dan kita pilih next. Resource-nya belum kita buat, nanti kita buat. Next. Fix duration and unit, nanti ada pembahasan tersendiri untuk ini. Next. Dan next. Nah, ini. Oke, belum kita linkkan pada suksesor dan predesesor. Kemudian setelah manajemen, kita tambah lagi. Nah ini kick off meeting. Oke, karena tadi bagaimana buat caranya kita langsung saja finish. Ini durasinya umpama 2 hari. Lagi kick off meeting, kita membuat ini SDPN. Nah, kita tambah di sini. Ini advance payments. Oke. Finish. Ini kalau manajemen kita pilih kalendernya 5 hari kerja aja. Oke. Kick off meeting juga 5 hari. Dan payment akan 7 hari. Nah, ini advance payment kita pilih adalah star milestone. Ini dia. Dan kita tambahkan lagi setelah advance payment filing finish. Dan ini kita finish milestone. Oke. Dan ini kita tambah lagi condition. Dan next ini kita pilih finish milestone dan finish. Ini dia have no duration, start milestone ini. Dan ini finish milestone ini. Kemudian kita tambah lagi seal structure finish. Next. Nah ini kita pilih finish milestone, finish. Oke. Nah ini ya. Predecesornya kita pilih kick off meeting. Close. Ini dia ya. Namun ini kita pilihnya adalah status start. Kemudian suksesornya
Ini kita sesuaikan contoh aja tadi ya. Kita tambah di sini roof, partition. Next, ini milestone, finish milestone, finish. Dan kita tambah lagi ya, roof finish. Next, kita pilih sini finish milestone, finish. Nah, level of effort predecessornya tadi kalau kita buat start to start, kemudian kita bikin successornya, kita assign roof finish, dan ini kita pilih finish to finish. Nah, ini nanti ini kita hubungkan dengan activity construction agar ini tersusun sesuai dengan finishnya piling, finishnya foundation, finishnya steel structure, finishnya partition, finishnya roof. Nah, lagi di sini construction, kita pilih WBS construction dan kita add activity. Nah, activity-nya kita namakan adalah piling, pekerjaan piling work. Next, ini di bawah WBS construction. Next, ini kita pilih task defense sesuai contoh tadi. Next, resource nanti kita buat. Next, nanti pembahasan tersendiri nanti. Next, ini kita duration-nya kita kasih 11 hari. Dan next finish. Ini piling finish, kita bikin suksesornya itu ke piling work ke piling finish. Nah, dia menyusun ya. Dan kita tambah lagi di WBS construction ini foundation. Next, di bawah WBS construction ini ya. Next, nah ini kita pilih resource defense dan next, kita kasih waktu ya 5 hari, oke. Perkirakan finish, ini dia. Kemudian piling work kita linkkan, kita buat relationship dengan foundation work. Jadi setelah pekerjaan piling work, sequence pekerjaan berikutnya adalah foundation work. Kita pilih foundation work, kita pilih predecessor, kita assignnya adalah piling work. Klik tanda plus ini. Kemudian foundation work ini kita linkkan suksesornya ke finish piling, finish foundation. Ini ya, milestone have no duration. Dan ini manajemen. Nah, tadi startnya kick off meeting tanggal 18. Berarti pekerjaan ini kita linkkan semuanya ya. Ini milestone. Setelah kick off meeting ini kita linkkan dengan advance payments. Berarti kita pilih predecessor, sign, kick off meeting. Oke. Dan advance payment kita linkkan suksesornya ke piling finish. Dan piling finish
suksesornya ini foundation finish, suksesornya steel structure finish, suksesornya partition, dan partition finish, suksesornya roof finish. Nah, ya, ini masih mengikuti nanti. Nah, ini langsung level of effort ngikutin ya. Lihat. Linknya tadi ini kita linkkan. Kemudian ini kick off meeting, setelah kick off meeting, payment. Nah, dan payment kita suksesornya ke filing work. Kita lihat ini filing work, advance payment. Ini harusnya linknya ini adalah finish to start, finish kick off meeting, start filing work. Finish to start. Ini kita rubah ke tanggal umpama kita tanggal 16. Nah, ini kita rubah ya. Setelah kick off meeting, suksesornya ini salah nih, suksesornya bukan manajemen. Kemudian kita tambah lagi kemudian di filing work, kick off meeting, suksesornya manajemen. Nah, ini kita tambah lagi suksesornya filing work. Setelah kick off meeting itu advance payment. Meeting kita tambah suksesornya advance payment. Kita lihat. Kick off meeting. Oh, ini dia. Ini kick off meeting kita remove. Yes. Nah, ini advance paymentnya. Meeting suksesornya itu advance payment. Kita sign advance payment. Nah, ya. Oke, nah ini jadi dia langsung otomatis. Oke, nah ini level of effort ya, akan terbentang span dari start ke finish sesuai dengan predecessor dan successor kan yang kita linkkan kepada level of effort ini. Nah, kita buat lagi. Setelah construction foundation, kita steel structure. Next. Nah, ini kita pilih task defend. Oke. Finish. Oke. Ini butuh 5 hari, ini butuh 15 hari. Dan kita foundation, kita linkkan pekerjaan setelahnya adalah cell structure installation. Di suksesornya apa? Nah, ini foundation. Sign steel structure installation. Oke. Nah, setelah steel structure selesai, berarti suksesornya adalah steel structure finish. Tandai milestone-nya. Ini dia. Dan setelah steel structure, kita tambah lagi construction di partition. Next, kita pilih resource dependent. Next, langsung aja finish. Kira-kira kita
sesuai dengan method statement, sesuai dengan bill of quantity, sesuai dengan drawing berapa yang waktu yang dibutuhkan untuk membuat partition tadi. Dan kita linkkan setelah structure. Ya. Terserah ini mau pilih selesaikan installation apa partition. Kalau kita pilih partition, berarti kita pilih predecessor setelah structure. Ini dia, structure installation. Oke. Dan kita pilih successor. Nah, suksesornya adalah partition finish. Nah, ini untuk menandai tonggak sejarah filing selesai, Pak. Oke, kita bisa lanjut ke pekerjaan foundation. Oke, setelah foundation kita bikin roof. Next, stepnya next. Ini roofnya. 5 hari. Kemudian kita linkkan. Ini roof installation adalah setelah pekerjaan partition work selesai. Berarti predecessor kita pilih. Kita linkkan ke partition work. Dan ini roof installation juga. Kita tandai sejarahnya, tonggak sejarahnya, roof finishnya. Jadi kita pilih roof installation, kita pilih successor, kita assign roof finish. Jadi ya. Nah, ini level of effort sudah tadi ya, ini. Jadi membentang dia dari start sampai finish, dari successor sampai predecessor. Ini kita buat manajemen karena tidak kontak langsung dengan pekerjaan-pekerjaan ini. Oke. Dan setelah itu kita buat di bawah WBS payment. Kita klik plus. Buat di sini adalah filing payment. Ini filing payment berarti predecessornya adalah filing work tadi. Nah, ini administrasi untuk pembayaran filing payment. Di invoice, draft invoice, review invoice, issue invoice, ya. Payment certificate. Ini kita hanya contoh saja 5 hari. Dan kita bikin lagi di sini. Have no duration. Dan dari tadi atas event berarti kalendernya mengikuti kalender apa ya? Mengikuti kalender activity. Ini. Nah, resource juga punya kalender. Ini tadi resource event mengikuti resource kalender. Kita bisa ubah ya. Oke, itu kemudian kita buat activity baru. Klik biar ini kalau kita mau menandai dengan summary, katakanlah, atau biarkan saja nggak apa-apa. Dan ini kita next di bawah WBS construction next. Nah, ini kita WBS summary. Nah, nanti WBS summary ini akan menghitung tuh, dia menghitung sendiri ya. Kalau kita pilih task defend, kita rubah durasi waktunya. Nah, 5 hari kan. Oke, ini nanti kita rubah nih new activity ini yang belum kita namain.
Next. Kita rubah ini ke WBS summary. Nah, dia berubah langsung. Ini lihat, terbentang. Dia akan mensummary setiap activity yang ada di WBS construction ini. Nih. Kalau umpama filing work ini kita rubah ke 5x8, dia akan mengikuti juga. Nah, di sini kemudian ini resource define lagi. Ini 5 hari. Nah, oh salah. Ini 5 hari. Kemudian ini umpama 7 kali 8. Kita ini resource define. Kemudian ini 5x8. Nah, ini tetap dia akan mengikuti ini WBS summary ini. Dia akan menjumlah dari awal tanggal 19 ke terakhirnya tanggal 4 Oktober. Kalau kita merubah ke task defend, nah dia lihat tanggalnya ini 16. Ini kita bisa rubah, umpama kita hari. Nah, kemudian ini dilingkan dengan proof installation. Berarti predecessor installation. Oke. Ini akan berubah. Adapun ketika kita merubah ke WBS summary, kita rubah ini ke WBS summary. Ini kan 5 hari nih. Ini sudah tanggal 4, ini tanggal 4. Ya. Dan ini tanggal 9. Nah, kita rubah ke WBS summary. Nah, dia akan berubah. Berarti ini adalah kita rubah finish to finish. Di WBS summary tadi, WBS summary itu akan merangkum activity-activity yang terdapat pada WBS tersebut. Dan schedule 16. Nah, ini resource and kemudian WBS summary. Jika kita rubah ini ke 5x8, nah dia akan berubah. Dia akan mengikuti kalender activity. Kita rubah lagi. Itu dia. Kemudian jika tadi kita rubah, namun bentangannya ini sama nih. Nah, ya. Jadi dihitung dari activity permulaan sampai activity selesai ini. Ini selesainya 4 Oktober, ini juga 4 Oktober. Mulainya 19 Agustus, ini juga WBS summary. Ini bisa saja kita buat construction. Oke, gitu. Jadi itulah. Kemudian kita bisa buat predecessornya. Ini predecessornya installation. Kita tambah lagi filing work. Tapi ini adalah filing work start to start. Relationship. Oke. Gitu. Karena ini tadi semuanya sudah ya. Research defend, WBS summary, level of effort. Tambahkan lagi di payment ini, foundation payment. Finish. Mari juga kita tambah lagi di sini still structure payment.
finish. Ini kita linkkan ya, filing payment ke foundation payment, ke kita sign foundation. Oke, foundation ini tadi foundation payment. Kemudian foundation payment ini kita lihat ini foundation work. Jadi di payment, oh ini predecessor, ini salah. Ini harusnya successor. Oke, payment dan suksesornya adalah foundation payment. Foundation payment ini setelah foundation work selesai. Berarti kita linkkan foundation payment. Predecessornya ini work. Nah ini ya. Dan setelah structure, predecessornya ada di structure installation. Dan sukses predecessornya udah, kemudian sama dengan foundation payment juga kita sign predecessornya. Ya. Langsung saja ke WBS summary, kita tambah, biarkan saja ini kosong, finish. Dan ini kita pilih ke ini kan ini hari nih, ini tanggal 31 kan memulainya, tapi ini tanggal 16, dan ini selesainya tanggal 27, tapi ini tanggal 22 Agustus. Kalau kita rubah ke WBS summary ini, activity type dan new activity ini akan mengkalkulasi dari start WBS ini sampai finish ini. Kita klik ini, dia akan berubah. Nah, WBS summary. Gitu. Oke, itu saja dari saya, perbedaan antara task dependent activity calendar. Dependent berdasarkan resource calendar. Effort sesuai dengan predecessor dan successor. Jadi sesuai dengan duration is calculated from its relationship. Then start milestone have no duration. Finish milestone have no duration, have no resource, maybe have no resource. Start milestone and finish milestone maybe not assign a resource. Ini dari buku Paul S. Hudaharis. Ini dari Oracle Primavera. Ini dia alamat webnya. Ini caranya bisa dengan kita ke Primavera. Ini health, online health. Kita search, kita klik activity type, search. Ini ya, nomor 3 activity type nih. Nah ini, task dependent activity, resource dependent activity, level of effort, WBS summary. Ya. Task dependent mengikuti activity calendar, resource dependent mengikuti resource calendar. Level of effort ini have no constraint,
cannot include to the leveling resource. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan jelas bisa menggambarkan fungsi dari setiap activity tab tadi yang ada 6. Ini start milestone, finish milestone. Zero duration activity. Ini juga zero duration activity. Kemudian but cannot have resource assignment, role assignment, or time based on cost. Nah, WBS summary tadi sudah dicontohkan. Jadi summary dari setiap activity yang ada di WBS tersebut, kapan startnya, kapan finishnya. Di WBS summary itu akan merangkum startnya tanggal sekian, finishnya tanggal activity A, activity filing startnya tanggal sekian, maka WBS summary mengikuti tanggal paling awal, kemudian finishnya mengikuti tanggal paling the dates calculated on WBS summary activity. Tanggal dihitung pada WBS summary activity are based on berdasarkan pada early start date of activities in group pada tanggal mulai paling awal dari activity tersebut pada grup WBS tadi. And the let's finish date of this activity dan tanggal paling akhir. Level of effort, contoh dari level of effort mungkin ini. Ya. Ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam menerangkan, tolong koreksi saya. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, silakan di komen saja. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.